Oh iya Nadia, kan di Alfamart atau Alfamidi gitu ya, suka aku kayak beli barang gitu, tapi harganya tuh tidak sesuai dengan yang di label tempel gitu. Itu gimana ya kalau misalkan harganya beda gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PTJ TV. Kembali lagi bersama saya Afifah Zahra Putri di podcast PTJ TV, dan alhamdulillah saya ditemani dengan teman saya. Boleh diperkenalkan namanya? Hai Sobat Stay PTDI TV, nama saya Nadia Rizky Aulia, jurusan parodi saya Hukum Ekonomi Syariah Baris 3. Untuk kegiatan sehari-hari, boleh tahu? Kali ini kegiatan sehari-hari saya itu cuma untuk fokus kuliah dulu, tapi nanti kedepannya saya mau cari-cari kerja lagi. Berarti sebelumnya kerja ya? Kerja, iya, saya sebelumnya pernah kerja di saya sebenarnya dulu pernah kerja di Alfamidi, Alfamidi daerah Kapuk. Lumayan ya, udah ada pengalaman kerja yang ini bagus ya karirnya. Nah, terus selain kegiatan kuliah gitu kan, udah benar-benar mantap buat lebih fokus ke kuliah daripada untuk kerja, atau mau ingin sambil kuliah terus sambil kuliah sambil kerja gitu? Untuk saat ini sih masih ke kuliah dulu ya. Kuliah sembari nyari-nyari juga. Kalau ada rezekinya saya harus bekerja, insya Allah saya bekerja sambil kuliah. Ya, insya Allah kalau misalkan emang rezekinya buat kerja juga kan jadi lebih banyak ilmu dari kerja, ilmu dari kampus gitu kan ya, terus bisa ada biaya buat sendiri gitu ya. Terus setelah itu kegiatannya apa lagi sehari-hari? Di ini kalau boleh tahu lulusan apa? Aku tuh kebetulan SMA-nya jurusan SMK jurusan. SMK Iya. jurusan. Sekolahnya di mana dulunya? SMK saya dulu di IPI Petojo. Oh, di mana tuh? Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Kebetulan aku nggak tahu ya daerah sana ya, maksudnya jarang-jarang, terus sekolah juga nggak tahu, palingan ya ilmu baru lah ya kan, kayak udah tahu ada SMA di sana gitu. Terus pernah nggak ada kayak rasa takut gitu kayak selama di sana gitu kan, kayak mungkin jauh dari perjalanannya atau kurang nyaman atau gimana? Jujur sih, saya kan waktu saya sekolah itu di IPI, tempat tinggal saya di Kalideres, Jakarta Barat. Jadi kendaraan transportasinya naik kereta, terus kadang suka desek-desekan sama orang kerja. Banyak suka dukanya sih kalau sekolah jauh juga. Terus untuk apa ya, kayak organisasi atau yang apa ya yang pernah kamu alamin gitu dari organisasi? Iya. Waktu itu juga saya pernah mengikuti organisasi Rohani Islam. Oh, Rohani Iya, Islam. saya di situ ada ngaji, terus ceramah, dengar ceramah. Terus kadang kalau ada kegiatan maulid nabi, saya jadi panitianya di situ. Oh, udah banyak lumayan ya. Ininya ya apa kayak ikut Organisasinya. Iya, organisasi. Rohis doang sih Kak. Oh, hebat lah ya. Jadi kalau nanti misalkan udah aktif kuliah kan biasanya tuh ada kayak senat gitu kan, di senat atau acara-acara yang lainnya, kamu tuh bisa tuh ikut masuk gitu kan. Nanti kan ada kayak pembagian MC atau moderator dan lain-lainnya gitu. Boleh nanti dicoba. Iya, benar, bagus itu, kayak udah ada motivasi juga sih. Terus untuk kerja nih ya, menurut kamu pengalaman kamu di Alhamdulillah itu apa sih gitu yang berkesan atau yang bikin kamu tuh nggak bisa lupain, atau ada sesuatu yang kamu jengkel gitu selama? Pastinya ada sih Kak, kayak kita harus berdebat dulu sama konsumen. Pernah ya? Iya, berdebat. Kadang kan konsumen nggak ngerti kalau misalkan kadang kan kita minta kayak maaf Kak, ini boleh donasi gak? Kadang ada konsumen yang nggak ngerti, minta dikembaliin, padahal kan ya
kagak ada. Tapi donasinya nggak banyak-banyak sih kak, cuma 200 doang. Tapi konsumennya Tapi itu 200 udah lumayan banyak kan buat kita ya kalau misalkan ya. lumayan juga kalau dikumpulin. Iya, bisa buat beli makanan cemilan kita. Iya, terus ada barang hilang kita juga yang ganti. Tapi kira-kira itu barang hilangnya itu apa ya? Hilang begitu aja atau ada emang maling masuk atau gimana gitu? Kok bisa gitu sampai hilang? Kurang tahu sih kak, mungkin dari kitanya aja kali yang gak merhatiin sekitar. Soalnya kan di sana kan banyak macam produk, jadi kita nggak fokus ngeliatin produk-produk itu kan, kita ada fokus ngelayanin, terus fokus ngasirin, terus fokus itu nyapa customer. Jadi kita sempat kecolongan juga waktu itu karena ada itu sindikat susu ibu-ibu. Ibu-ibu sindikat susu. Situ ketahuan CCTV, dia suruh ganti 3 kali lipat gitu. Berarti ganti 3 kali lipat? Iya, kalau ketahuan sindikatnya. Tapi kalau nggak ketahuan terus barang hilang ya anak toko juga yang ganti. Itu ada gak sih kayak perdebatan saling menyalahkan gitu? Kan biasanya kan ada, kamu sih nggak mantau CCTV, kalau nggak gimana gitu kan, ada tuh biasanya. Ada sih kak, kita saling introspeksi diri aja. Jadi kita pada fokus masing-masing ke kerjaan sampai nggak fokus ke orang sekitar. Biasanya kalau boleh tahu ya, itu pendapatan per bulannya itu berapa ya? UMR sih kak. UMR itu cukup memuaskan? Alhamdulillah cukup aja. Atau apa ya, biasanya kan kurang, kita merasa kurang, padahal bagi di mata orang lain tuh kayak udah wah gitu dengan pendapatan segitu per bulan. Katanya sih semakin gede pendapatannya semakin juga banyak pengeluarannya ya kak, jadi tergantung sih kak pengeluarannya. Iya sih, bagus gitu kalau misalkan apa ya, dibilang kita pendapatannya banyak tapi itu kayak pengeluarannya juga banyak ya, jadi harus balance. Oh iya Nadia, kan di Alfamart atau Alfamidi gitu ya, suka aku kayak beli barang gitu tapi harganya tuh tidak sesuai dengan yang di label tempel gitu. Itu gimana ya kalau misalkan harganya beda gitu ya? Kadang sih bukan konsumen doang sih, kadang kita juga yang mau beli juga kadang suka nggak sesuai sama yang dikasih. Misalkan nih di label fresh itu dia harganya 7.500 terus tiba-tiba dikasih jadi 8.000. Jadi tuh sebenarnya kita sebagai kasir bukan mau korupsi atau apa ya, karena kan kita tugasnya sih cuma bekerja. Nah harganya itu udah dipasang dari perusahaan yang langsung. Kadang kalau ada perubahan kayak gitu tiap hari bisa perubahan harga. Jadi juga kita kagak tahu kan, kayak tadi saya bilang di situ kan saya nggak fokus merhatiin barang-barang sekitar, merhatiin produk-produk sekitar. Jadi nggak tahu tuh mana harganya yang mana yang naik. Soalnya kan itu kan ada banyak ya produk-produknya. Jadi suka nggak kelihatan gitu. Tapi kadang sih kita setiap sebulan 2 kali suka pergantian harga. Nah pergantian harga itu kita pertengahan bulan sama akhir bulan untuk kita itu perubahan harga. Nah di situ kan kadang kita perubahan harga itu nggak cukup cuma sehari ya, jadi suka ada yang ketinggalan itunya harganya. Jadi yang tadinya promo malah nggak promo, terus begitu sebaliknya. Ada yang promo tapi malah nggak promo gitu. Pernah juga ada di komplain sama customer gitu. Tapi kita sebagai itu kesalahan dari kitanya juga, kita tanggung jawab kok. Kita kasih harga barang yang sesuai di situ, harga termurah yang di situ. Misalkan ya, kalau misalkan kita melihat ya harga di tempelannya itu lebih murah, apakah dari kasirnya juga ngasihnya di harga tempel atau di harga barcode, di harga komputer? Di harga itu di harga yang paling termurah. Walaupun dia harganya lebih mahal, terus di komputernya lebih murah, kita kasih harganya termurah. Karena situ udah peraturan kita. Apa itu nggak dari pihak Indomaretnya rugi gitu kan? Soalnya kan biasanya tuh ada di komputer itu udah kedetek gitu kan, kita iniin aja udah kedetek, oh harganya dari sekian, dari sana sekian gitu. Itu yang rugi sebenarnya bukan perusahaannya sih, kita juga yang nombok. Jadi misalkan harganya, misalkan kakak beli susunya harganya 150.000. Nah sedangkan di komputer itu harganya 160.000. Nah otomatis kan saya harus kasih harga ke kakak 150.000 doang. Nah nanti 10.000-nya nanti saya yang nombok gitu.
perusahaan mah nggak tahu menau soal itu, soalnya perusahaannya mah taunya ya yang ada di komputer aja. Oh berarti sadis juga ya peraturannya ya? Iya, makanya saya ikut. Iya. Terus oh iya aku mau nanya juga nih soal barang yang kan di meja kasir gitu kan suka menawarkan boleh nih Bu, Produk-produk tebus murah gitu ya. 10.000 dapat 3 gitu. Itu tuh emang kewajiban dari kasir ya buat menawarkan barang tersebut agar terjual semua barang yang ada di meja itu, atau emang sekedar menawarkan saja gitu? Itu target Kak. Oh target. Iya, target, makanya kan kita ada yang maksa tuh, ada yang maksa, ayo Kak beli tebus murahnya, mau ditebus gak Kak? Kadang kalau dia nggak mau nebus tebus murahnya nanti kita yang tebus, soalnya di situ ada profit tokonya juga Kak. Iya, jadi dinilai nih toko ini milik kita, targetnya berapa, bagus apa enggak, terus kalau bagus kita dapat reward gitu tiap bulan. Kalau misalkan dari barang itu tidak terjual gitu kan, itu atau kita yang beli gitu? Iya. Oh dari kita yang beli gitu, iya, dari kalau- kasir gitu ya? Iya. Misalkan kan ada juga barang yang nggak terjual karena expired. Misalkan expirednya bulan Juni, terus kita udah ambil bulan Maretnya Kak. Jadi nanti kita bisa retur, jadi kita nggak perlu sebagai kasir kita nggak perlu gantinya lagi. Tapi kalau emang itu barang udah lewat, kita yang nggak kontrol barang itu expired, udah kita yang ganti, kita yang nombok. Lumayan ya, banyak ya Iya, yang nongol lumayan. ya. Jadi kita kayak perkiraan tuh kayak gaji kita yang UMR tapi karena dipotong-potong gitu kan, Iya. potong segala macem gitu ya. Aku yang sepengalaman temen-temen aku yang sebelumnya ya, kayak dia cuma dapat gaji yang harusnya 4 juta 5 jutaan, itu ya sekitar 2 juta 3 juta Iya, gitu benar. karena dipotong. Karena kan itu yang tadi aku bilang, semakin kita jadi pendapatannya semakin juga gede pengeluarannya. Oke. Oh jadi seperti itu ya sistem minimarket ya. Iya. Oke, kesimpulan dari podcast kami, transaksi jual beli itu harus jelas, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi agar nantinya tidak ada yang dirugikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.